nomor satu amanah, Rizka. Amanah. Jadi kita harus amanah apapun itu profesi kita. Ya, misalnya seperti sekarang yang saya jalani sekarang ya, profesinya adalah sebagai pendidik, dosen gitu ya. Saya harus amanah. Ketika saya menyadari tentang tanggung jawab saya akan melakukan gitu ya sesuatu untuk berubah gitu loh ya. Saya tidak mau berdiam misalnya gitu. Begitupun kalian ya Rizka, kalian kan sekarang posisinya gitu sebagai mahasiswa. Bagaimana kalian memainkan peran kalian itu dengan baik dan bertanggung jawab, ya kan? Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi di podcast PGSD. Kali ini ketemu dengan aku, Siti Rizka Umami, dan juga sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Bu Putri. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam sayangku, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Putri sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai persiapan perkuliahan secara daring dan kontribusi nyata apa sih kita ini selaku guru untuk membantu kesulitan siswa ketika pembelajaran daring berlangsung. Pertanyaan pertama nih Bu, mengenai terkait program Merdeka Belajar, di mana program itu terdapat bisa mengambil SKS di dalam prodi untuk angkatan 2019 dan di atasnya. Hal ini juga membuat kita angkatan 2019 dan di atasnya bisa lulus kuliah dengan cepat waktu gitu Bu ya. Insya Allah. Menurut Bu Putri, apakah lebih baik kuliah dengan cepat 3,5 tahun atau 4 tahun Bu? Wah, ini saya suruh milih. Menurut Bu Putri sendiri selaku dosen mungkin Bu. Baik, jadi ini topiknya tentang Merdeka Belajar ya. Jadi sebelum saya jawab itu yang mana pilihan saya, yang jelas Merdeka Belajar ini, ya kurikulum Merdeka Belajar ini sangat mendukung kalian sebagai mahasiswa untuk lebih belajar tentang banyak hal. Jadi kalian tidak hanya pandai di bidang pendidikan dasar, gitu ya kaitan dengan PGSD, tapi kalian diberikan ruang yang cukup luas untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Misalnya kalau di PGSD kan ada mata kuliah seni tari itu ya. Terus kalian ambil SKS khusus tari di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, di sana kan kalian tambah kokoh tuh keilmuan kalian sehingga dampaknya atau impactnya nanti kalau kalian menjadi guru, kalian tambah siap lagi karena kalian ilmunya dan juga prakteknya, teori dan praktek itu balance atau seimbang ya. Itu kaitannya dengan Merdeka Belajar. Terus kalau Bu Putri disuruh memilih tadi ya dua pilihan, itu sebenarnya pilihan dua-duanya itu sama-sama baik. Karena apa? Yang satu 4 tahun itu adalah studi tepat waktu. Ya, bukan molor tapi tepat waktu kan S1 standarnya memang 4 tahun. Kalau yang 3,5 tahun itu juga lebih baik lagi karena apa? Dia kan istilahnya kalian ikut jalur percepatan. Nah, itu dua-duanya yang mana? Ya baik semua. Nah, tinggal bagaimana kalian sebagai mahasiswa ya siap yang mana? Apakah kalian mau siap di 3,5 tahun atau di 4 tahun? Itu tergantung dari kalian sendiri maupun lingkungan ya. Kalian sendiri kaitannya dengan kalian dari mental ya, dari inner kalian itu siap gak? Kalian motivasi kalian itu apa sih? Mau kuliah cepet atau istilahnya menyelesaikan studi itu cepet atau enggak, itu dari kalian sendiri. Plus harus ada motivasi dari lingkungan. Nah, lingkungan tuh banyak Kak. Lingkungan dari keluarga kalian dulu, terus juga dosen nanti ya, puisi kalian, terus belum lagi mungkin pacar gitu ya kalian ya. Jadi memang semua harus balance. Kalau disuruh memilih, Putri dua-duanya bagus. Kalian harus siap semua. Berarti kita kembalikan kepada individunya Bu ya? Oh iya, harus siap. Persiapan dari individunya. Iya, harus siap itu. Oke. Bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya? Boleh. Ketika dihadapkan dengan kuliah daring nih Bu, apakah transfer mengenai pendidikan karakter itu masih ada atau hanya pembagian tugas saja? Mengingat internet, jaringan, dan kuota itu tidak selalu mendukung begitu Bu. Oke. Yang kalian rasakan ini kuliah yang kemarin ya kan setengah semester kemarin tuh ini cuman transfer tugas atau gimana nih? Jangan curhat nih. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi ya, namanya kuliah daring ini kuliah ya fokusnya. Kuliah daring itu tetap tidak terlepas kita yang namanya belajar atau mengembangkan tentang karakter. Contoh, kalau di mata kuliah Bu Putri, kita kan sering diskusi ya, sharing banyak topik sosial
sosial. Nah, di sana kita juga akan mengembangkan karakter yang namanya menghargai pendapat orang yang berbeda dengan kita. Misalnya kalau ada yang sedang sharing, sedang ngomong, presentasi baik-baik, ada yang nyelonong gitu ya. Kita kan biasanya pakai aplikasi Zoom gitu ya. Ada yang nyelonong tiba-tiba, saya tidak setuju Bu. Nah, padahal belum ada sesi yang namanya tanya jawab dan seterusnya. Itu menurut saya juga kurang pas karena ada adabnya, ada etika. Itu salah satu contoh aja dari karakter ya, sehingga walaupun itu mau tatap muka atau mau daring, pendidikan karakter itu mutlak tetap untuk dikembangkan. Dan saya tidak setuju ketika ada statement yang saya mengungkapkan bahwa kuliah daring gitu ya atau pembelajaran daring itu hanya istilahnya transfer tugas. Wah, saya paling nggak setuju gitu. Semoga kalian tidak mengalami itu ya, saya berharap ya, dan saya juga berharap saya tidak demikian ketika mengajar ya. Saya demikian kan mengajarnya Rizka? Oh, oke, berani ya. Oke. Baik, berarti dapat kita simpulkan juga ketika kita melaksanakan belajar daring, karakter itu masih tetap ada ya Bu ya? Harus, iya, Bu. harus. Karena kan karakter kan apa ya Bu, istilahnya tuh juga penting dalam diri kita ya Bu. Ketika nanti kita lulus kuliah juga yang diutamakan karakternya juga kan Bu ya? Benar. Guru yang berkarakter kan kayak slogannya UNESA ya. Tagline-nya apa tuh? Growing with character good. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu. Mengenai pandangan Ibu nih, bagaimana sih kita merubah paradigma society mengenai pendidikan ini Bu? Jadinya pendidikan yang bisa kita laksanakan secara offline itu seperti mereka tuh kayak meng-underestimate, ya udahlah mungkin pembelajaran dilaksanakan daring itu kayak biasa aja gitu loh Bu, kayak membuat discourage teman-teman gitu loh Bu, kayak nggak semangat lagi gitu loh Bu. Gimana sih Bu? Why? Kenapa tidak semangat? Mungkin juga ya terbatas adanya sekat-sekat, mungkin Bu nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Oh iya sih, terus kayak di rumahnya yang istilahnya kayak pegunungan kan kayak harus keluar mencari sinyal. Oke, baik. Jadi memang kaitannya dengan kondisi semacam ini gitu ya, itu dialami mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, dan itu semua di luar kuasa kita kan. Karena saya membilangnya ini adalah ujian ya, ujian dari Tuhan. Tiba-tiba ada sebuah penyakit yang kita harus lawan itu. Nah, kaitannya dengan pendidikan ya, tentu kalau kita ngomongin jujur ya, pendidikan pasti istilahnya punya dampak atau kena dampak ya, selain ekonomi yang begitu besar dampaknya gara-gara ada COVID, pendidikan juga kena dampak. Namun ya di balik itu semua sebenarnya ada dampak positifnya loh. Ya, apa dampak positifnya? Guru ya, terus juga mungkin siswanya, orang tuanya semua jadi belajar tentang apa? Teknologi. Yang itu tidak semua orang mau belajar sebelum ada COVID ya kan. Guru jadi pengen tahu apa sih Zoom itu gitu ya, atau Google Classroom itu apa sih? Terus bahkan juga banyak yang menjadi YouTuber kan gitu ya. Jadi meluangkan waktu ya, tidak hanya untuk sharing ilmu tapi juga sharing informasi-informasi penting untuk mengedukasi yang lain. Nah, itu yang saya lihat ya, sehingga mau nggak mau walaupun keadaannya seperti ini ya, kalau kita ngomongin pendidikan kita harus tetap maju gitu. Nah, salah satunya cirinya adalah kita ada loh dampak positifnya, tidak hanya kaitannya dengan kendala sinyal dan seterusnya gitu. Jadi tetap ada pembaruan kan, tidak stagnan gitu di pendidikan. Harus bisa adaptasi dengan adanya perubahan ya. Benar. Kita mungkin yang kita rasakan mungkin mereka adanya culture shock mungkin ya Bu, dengan adanya pandemi ini. Jadi mereka belum terbiasa dengan adanya pandemi ini, jadi kayak mereka kayak wah kayak gitu nggak sih? Iya benar. Jadi itu tidak hanya mungkin tidak dialami kalian ya sebagai mahasiswa, kita sebagai pendidik gitu ya, dosen gitu pasti juga kaget gitu. Kita harus gimana ya cara kita untuk memberikan kuliah yang menarik buat mahasiswa supaya tidak bosen gitu ya kan. Apalagi kalian kan jiwa milenial ya, itu kita harus pintar-pintar untuk melihat karakter dari anak didik kita. Kayaknya kalau kalian kan remaja ke atas gitu ya, ini harus gimana nih pembelajarannya supaya menarik bagi kalian, itu challenge juga gitu. Tergantung sudut pandang kita yang mau kita gunakan gitu ya. Benar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ya Bu, mengenai kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Guru merupakan pejuang yang tulus tanpa tanda jasa mencerdaskan bangsa. Pertanyaannya Bu, apakah eksistensi guru di zaman sekarang di era pandemi ini masih ada Bu? Atau hanya segelintir saja guru yang mau mencurahkan waktu tenaganya untuk misalnya kita melihat salah satu guru yang ada di Madura Bu ya, itu beliau sampai rela membagikan waktu dan tenaganya untuk bisa membagikan ilmunya kepada muridnya Bu, sampai
benar-benar datang ke rumahnya. Apakah masih ada, Bu? Bagus dong kalau itu ya. Kalau dikatakan ada atau tidak ada gitu ya. Ada, pasti saya yakin ada. Hanya bedanya ada yang terblow up media sosial, ada yang enggak kan gitu. Nah itu yang saya juga pernah baca ya, kamu cerita ya kan, guru di salah satu daerah di Madura. Nah itu salah satu bentuk contoh ketulusan guru gitu ya, yang memang benar-benar judulnya pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan kondisi semacam ini gitu ya, dengan melihat siswa banyak yang mungkin orang tuanya tidak punya handphone ya, HP, apalagi laptop gitu ya, terus disuruh daring, apa yang harus dilakukan? Itu kan kalau guru yang benar-benar amanah ya, saya bilang amanah ya, pasti di dalam hati itu muncul greget untuk bagaimana ya caranya supaya siswa saya tetap belajar, sehingga beliau walaupun dengan kondisi yang harusnya tetap social distancing, beliau tetap menyampaikan ilmu ya, door to door gitu kan, ke siswanya satu persatu. Nah itu menurut saya itu salah satu bentuk ya dari ketulusan seorang guru yang kita tahu melalui media sosial. Saya yakin semua guru itu ya berjiwa amanah, itu demikian. Hanya bedanya kita tidak tahu karena tidak disampaikan di media sosial. Tapi saya yakin guru yang amanah itu ya demikian, itu tulus insya Allah ya. Kalian juga demikian ya nanti ya. Semoga Bu, amin. Amin. Oke. Terus untuk apa sih Bu harapan Bu Putri terkait untuk masa PGSD sendiri Bu, untuk sekarang maupun 5 tahun yang akan datang, kita sebagai agen of development bisa benar-benar berkontribusi nyata Bu untuk perubahan bangsa dan negara Bu. Wih, ini jangka pendek dan jangka panjang ya, gitu ya. Yang jelas harapan Bu Putri gitu ya, kalian tidak boleh menyerah. Okay. Kalian tidak boleh menyerah untuk apa? Berinovasi. Nah, berinovasi kaitannya dengan apa? Mengembangkan dunia pendidikan. Nah, kalian kan sudah pinter ya kan, main YouTube, main Instagram dan seterusnya. Gunakan media-media sosial yang ada saat ini untuk berbagi ilmu dengan yang lain. Ya, dengan menciptakan produk-produk pembelajaran yang membantu guru-guru. Misal kalian bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik, nanti kalian share ke guru-guru dekat rumah kalian. Gitu. Kalian bikin video, misalnya ya, kalian bikin video mengajar tentang materi X gitu ya, materi kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Kalian kan pinter ngedit juga ya kan. Kalian bikin konten yang bagus, terus kalian sharing lah ke guru, saya punya konten nih Bu, saya, atau mungkin tidak jauh-jauh deh orang tua kalian ya. Orang tua kalian kan kebanyakan juga guru ya, Bu Putri yakin itu ya. Saya juga orang tuanya guru soalnya, sehingga kita bantu minimal terdekat, keluarga terdekat yang berprofesi guru, yang beliau ya, butuh untuk bantuan kaitan dengan IT. Kalian bisa sebagai inovator demikian itu bentuk kepedulian kalian. Jadi balik lagi, harapan Bu Putri apa? Kalian tetap produktif, tidak pantang menyerah, dan menjadi inovator, inovatif dan tidak mudah menyerah. Iya, benar sekali Rizka. Kata-kata dari Ibu Putri. Lanjut Bu Nggih. Baik, mengingat dengan adanya pembelajaran daring ini Bu ya, orang-orang kan terbiak, orang-orang harus terpaksa dan dikebiasaan untuk mengalami dengan pembelajaran daring ini Bu. Apakah maksimal Bu untuk menghasilkan output ini Bu dengan adanya pembelajaran daring ini Bu? Oke, dari segi siapa? Dari segi guru? Dari segi siswanya? Mungkin dari segi orang tua? Kita melihat secara universal aja Bu. Universal. Oke, kaitannya dengan pembelajaran daring ya, sekali lagi mau gak mau kita harus memaksakan diri kita gitu ya untuk mau tetap belajar, dan itu penting. Nah, kaitannya dengan apakah outputnya maksimal atau enggak, berbukti tetap maksimal kok, tetap maksimal ya. Kaitannya dengan guru supaya terlihat maksimal, atau kaitannya supaya untuk mengetahui bagaimana itu apakah tujuannya maksimal atau enggak, guru harus sering-sering tanya ke subjeknya. Kalau ini dari gurunya ya, harus tanya ke siswa bagaimana, apakah ada kendala materi ini. Nah itu kan bisa dilakukan lewat WA, lewat Zoom, atau lewat media yang lain. Jadi harus komunikasinya itu harus lancar, komunikatif terus. Iya, dan itu tidak hanya dari guru ke siswa, guru ke orang tua. Itu juga harus berkoordinasi ya, melibatkan semua. Benar, melibatkan semua, kaitannya dengan melibatkan orang tua untuk mengetahui gitu ya, apakah benar-benar anak bapak ibu itu sudah tidak ada masalah lagi dengan materi, misalnya tentang materi peta gitu ya kalau di IPS ya. Jadi itu harus dibangun dengan baik supaya benar-benar tahu kalau siswanya itu apakah sudah maksimal atau belum.
ya sudah tercapai atau belum pembelajarannya gitu. Nah jangan-jangan dari sisi si guru gitu ya, oh saya sudah medianya bagus gitu ya, metode saya juga menyenangkan dari versi guru, ternyata dari siswanya Bu Putri ngajarnya membosankan. Itu kan perlu dikorek seperti itu, sehingga ketika dikatakan maksimal atau enggak itu akan terjawab ketika guru bisa berkoordinasi dengan semua pihak, siswa, guru, dan orang tua, mengintegrasikan semua pihak begitu. Iya, dan harapannya memang maksimal ya. Maksimal artinya ada proses belajar yang baik ya. Siap. Oke. Untuk selanjutnya nih Bu, masih relevan ini Bu. Ketika siswa SD ini Bu ya, kan harus ada pantauan atau koordinasi dari orang tua. Kalau misalnya dari orang tua ini harus ada tuntutan pekerjaan, itu gimana Bu? Untuk mengantisipasi agar siswa ini tetap bisa belajar dengan maksimal tadi. Di kondisi daring seperti ini ya. Betul. Oke, saya tekankan ya, kalau kondisi daring seperti ini ya, porsi antara guru, orang tua ya sebagai pendamping siswa, kalau dari kacamata Bu Putri, nggak kayak dulu ketika tatap muka. Mungkin ketika tatap muka gitu ya, orang tua seolah-olah gitu ya memberikan 80% gitu ya kedudukan sebagai pendidik ke sekolah. Istilahnya anakku tak titipkan ke sekolah, blek gitu ya, saya kerja misalnya. Sekarang tidak bisa seperti itu. Jadi mau nggak mau ya, porsi orang tua itu bergeser lebih banyak juga untuk mendampingi siswa. Nah, bahkan apalagi khususnya untuk dunia pendidikan dasar ya, untuk anak-anak kecil seperti ayahnya Bu Putri ya, masih SD kelas 1. Itu kita sebagai orang tua yang baik dan mengerti tentang tubuh kembang anak, walaupun kita bekerja, kita harus meluangkan waktu untuk mendampingi si kecil. Karena apa? Si kecil itu, anak-anak kita itu ada aset kita untuk masa depan, ya kan? Sepakat. Sehingga memang benar sekali. Jadi kita walaupun bekerja, ya itu jangan sampai kita melupakan kodrat kita sebagai orang tua. Peran kan? kita sekaligus ibu. Benar, karena tanggung jawabnya besar ya, kayak berkaitan dengan Tuhan kan ya. Kita sudah dipercaya dititipin anak gitu ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus mendampingi ya, kerja maupun nggak kerja wajib hukumnya mendampingi. Itu menurut Bu Putri ya, Rizka ya. Iya, betul. Saya juga teringat akan ini Bu, ada sebuah kata-kata Bu, wanita yang terhebat itu meskipun larinya banyak, tetap yang paling terbaik itu artinya adalah untuk mengasuh anak, mengelola anak. Apakah benar Bu seperti itu? Oh iya benar ya. Seorang wanita ya, kodratnya tidak hanya sebagai ibu ya, dia bahkan juga sebagai istri ya kalau kita ngomongin itu ya. Jadi jangan sampai kita melupakan itu, karena itu yang utama. Ya, walaupun kita berkarir ya, kita punya jabatan yang tinggi sebagai seorang perempuan gitu ya, wanita tangguh, tetapi lebih dari itu ya, yang harus kita pertanggungjawabkan ya di hadapan Tuhan itu adalah kodrat kita sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. Jadi memang harus pinter-pinter ya untuk membagi waktu. Mengingat kurikulum ini Bu. Oke, mau kita ngomongin kurikulum nih. Kita berpindah Bu. Oke, gimana? Kurikulum. Di dalam kurikulum ini terdapat 3 pilihan ya Bu. Itu mengenai kurikulum darurat, mandiri dan nasional. Apakah mengenai kebijakan kurikulum ini tetap Bu? Kayak tepat sasaran bukan Bu untuk dihadapkan dengan pandemi seperti ini? Wah, kalau ngomongin kebijakan yang terbaru, ini saya sangat setuju ya, menurut Bu Putri lagi ya. Karena di sini saya melihat benar-benar kebijakan itu melukiskan gitu ya, mengimplementasikan adanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi guru, ya kan? Guru di situ benar-benar belajar kan, challenge kan, kita belajar tentang ya tadi seperti saya bilang ya, bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran gitu ya, walaupun tidak ketemu langsung, supaya siswa saya tetap ada proses belajar, itu gimana ya kan gitu. Sehingga saya sangat mendukung ya, dan harapan Bu Putri ya, ketika implementasi kurikulum itu kan guru benar-benar disuruh untuk memilih ya kan, apakah mau tetap mau menggunakan kurikulum yang baku yang sudah ada nasional, terus atau juga yang darurat ya, disuruh memilih tadi dengan apa sih maksudnya darurat, kan ada semacam penyederhanaan ya kan, penyederhanaan kompetensi dasar yang itu disesuaikan dengan lingkungan, atau juga yang ketiga guru bisa menyesuaikan sendiri sesuai dengan istilahnya lingkungan ya, kondisi yang ada. Dan itu sangat memberikan keleluasaan bagi guru, fleksibel, luas gitu, sehingga membantu kaitan dengan kendala macam-macam ya, ketika guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan RPP sendiri sesuaikan dengan kompetensi-kompetensi yang
menurut guru cukup esensial dan sangat esensial untuk diajarkan ke siswanya. Bagus sekali. Jadi sehingga harapan Bu Putri guru-guru mampu memilih itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nanti Bu Putri di sini setuju ya Bu mengenai 3 kebijakan ini? Setuju, kan disuruh milih kan, dan itu luas banget loh, luas banget. Berarti kita juga selaku guru nanti bisa memilih mana yang sesuai dengan diri kita atau lingkungan kita, begitu ya Bu, menyesuaikan. Iya, dan apalagi saya melihat ya kalau kalian sering searching itu websitenya Kemdikbud, ya sekarang kan udah banyak tuh bantuan-bantuan kaitannya dengan modul untuk SDN, terus juga RPP. Ya, RPP diberi juga kan RPP ketika daring ya, atau RPP tatap muka, itu yang RPP 1 lembar, itu kayak gimana sih contohnya? Nah, kan udah banyak panduan-panduan tuh, hanya kita memang harus rajin berselancar ya di internet tuh yang zaman sekarang, gitu Kak. Ketika pemerintah sudah memberikan bantuan, tinggal kitanya Bu ya, yang bisa tetap harus bergerak terus. Iya, benar, harus tetap termotivasi. Pertanyaan mengenai kejurusan nih Bu, apakah dari jurusan sendiri sudah memberikan fasilitas Bu untuk membantu siswa-siswa yang terkendala, misalnya dalam hal untuk mengirimkan dari mahasiswa sendiri untuk terjun langsung ke lapangan untuk membantu memberikan kuota ataupun memberikan HP-HP untuk agar si siswa ini yang mengalami kesulitan bisa terbantu seperti itu Bu. Wah, ini semuanya mau diberi ini gratisan dari Prodi begitu pulsa. Maksudnya bisa membantu begitu Bu. Oke, jadi pernah kan sudah dapat kan kalau dari bantuan universitas? Sudah. Alhamdulillah disyukuri semua itu. Jadi kalau Bu Putri tahu memang ada kebijakan untuk membantu ya mahasiswa ya kaitannya dengan pulsa, dan sampai detik ini alhamdulillah loh ya kampus kita sudah memberikan bantuan ke kalian ya. Semoga mungkin nanti next time ada bantuan khusus dari fakultas, bantuan khusus dari prodi, semoga ya. Itu kan Bu Putri juga berharap ya kan, semua kan sudah diatur ya namanya kebijakan ya. Bahkan yang terakhir Bu Putri kayaknya juga baca di media sosial bahwasanya ada peraturan gitu ya dari Kementerian Keuangan, nanti coba di cross check bareng ya. Kalau nggak salah juga ada bantuan lagi kan kuota itu Bu. Iya, tidak hanya ke PNS, tidak hanya ke istilahnya karyawan atau pegawai begitu, tapi juga ke mahasiswa dan orang tua kalau nggak salah ya. Mungkin Bu Putri nanti cross check bareng-bareng aja. Perharinya 150.000 tuh. Nah berarti kan memang sebenarnya nggak main-main gitu ya. Jadi negara gitu, terus juga lembaga kita itu mendukung penuh gitu loh dengan adaptasi ini kan gitu, sehingga tetap semua ayo semua tetap gerak walaupun posisinya kita sedang diuji. Nah istilahnya kan gitu ya. Yang penting disyukuri ya kan. Bersyukur sudah ada bantuan. Mungkin kalau kalian pas ngobrol sama teman-teman mungkin ketemu ada yang istilahnya belum dapat bantuan gitu. Ada nggak mahasiswa yang belum dapat bantuan kalau kalian ngobrol? Ada sih. Ada, iya kasihan tuh kan, kasihan kan. Nah jadi minimal kalian sudah dapat gitu ya, itu udah disyukuri ya. Next time semoga mungkin ada bantuan lagi. Semoga nanti sama. Benar kan. Pertanyaan terakhir nih Bu. Wah terakhir ya. Mengenai prinsip Bu Putri nih, standard of living-nya Bu Putri untuk diterapkan kepada teman-teman agar bisa selalu bangkit ketika adanya dinamika zaman, biar tidak mudah menyerah atau putus asa ketika adanya dinamika zaman. Itu seperti apa sih Bu? Nomor 1 amanah. Amanah. Jadi kita harus amanah apapun itu profesi kita. Ya, misalnya seperti sekarang yang saya jalani sekarang ya, profesinya adalah sebagai pendidik, dosen gitu ya. Saya harus amanah. Ketika saya menyadari tentang tanggung jawab saya akan melakukan gitu ya sesuatu untuk berubah gitu loh ya. Saya tidak mau berdiam misalnya gitu. Begitupun kalian ya Rizka, kalian kan sekarang posisinya gitu sebagai mahasiswa. Bagaimana kalian memainkan peran kalian itu dengan baik dan bertanggung jawab ya kan? Itu enggak kok kuliah gitu ya asal-asalan gitu guru atau dosennya nggak lihat aja, saya tidur aja misalnya. Nah itu kan kalau kalian boleh tidur, cuman maksudnya kalau kelamaan kalian tidak konsen dengan pendidikan nanti kan dampaknya juga balik ke kita masing. Iya, sehingga prinsipnya itu tidak bukan amanah. Iya harus gitu Kak. Amanah. Mungkin ada lagi Bu, selain amanah? Ya intinya tidak mudah menyerah ya, jadi harus pandai untuk beradaptasi dan tidak mudah menyerah ya. Walaupun keadaan seperti ini tetap harus produktif. Iya good. Nah, ini seperti yang kita lakukan sekarang ini kan tetap produktif ya, insya Allah ya. Yang sering-sering aja nih bagi-bagi informasi ke teman-teman semacam ini.
amanah, produktif, dan tetap harus inovatif. Oke, good job. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Putri sudah meluangkan waktunya, ilmunya sudah datang di sini Sama-sama. untuk memberikan ilmu untuk kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Putri bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Siti Rizka Umami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya.